Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Tubuh manusia itu diciptakan dengan luar biasa ya, tapi kadang juga ada hal-hal yang gak masuk akal. Dari yang bikin merinding sampai yang bikin dokter geleng-geleng kepala juga ada. Penasaran sama apa yang aku maksud? Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan mari langsung aja yuk kita bahas. Ada rambut tubuh di tangan, di perut, atau di dada aja kadang udah bikin risih orang ya. Nah, kebayang nggak kalau tumbuh di mata? Ini tuh beneran ada ya dan dialami sama seorang cowok berumur 19 tahun. Kejadian langka itu disebut limbai dermoid, di mana ada tumor jinak di bagian mata sehingga bisa numbuhin rambut beneran. Kondisi ini biasanya karena ada gangguan perkembangan jaringan selama sang anak tuh masih berada di kandungan ya teman-teman. Kalau kelamaan main di air, telapak kalian tuh suka keriput kan? Nah, bayangin deh, kali ini bukan bagian telapak tangan yang keriput, tapi bagian kukunya dong. Jadi, kondisi langka ini bernama non-syndromic congenital nail disorder tipe 10, di mana mereka dari lahir memang udah punya bentuk kuku yang aneh-aneh ya guys. Ada yang melengkung, ada yang bengkok, bahkan ada yang warnanya tuh pudar. Serem ya? Tapi nyatanya kondisi ini tuh nggak bisa diperbaiki dan juga membuat mereka harus menerima secara lapang dada ya teman-teman. Mirip kayak penderita non-syndromic, orang yang mengidap kondisi anonychia congenita ternyata bisa lahir tanpa kuku sama sekali loh. Mereka tuh seumur hidup nggak akan pernah potong kuku gara-gara nggak punya kuku sama sekali. Ini bukan karena hasil trauma, kecelakaan, ataupun salah makan ya teman-teman, melainkan emang pure kelainan genetik bawaan lahirnya. Dan sampai sekarang belum ada obat yang bisa dipakai untuk gejala ini ya. Kalau yang kali ini namanya adalah torus palatinus. Kondisi ini membuat penderitanya punya benjolan tulang di langit-langit mulut, di mana bisa kecil ataupun gede banget. Meskipun sering disebut sebagai otak cadangan, tapi aslinya torus tuh jinak dan gak berbahaya kok. Paling baru mengganggu kalau dia tuh udah gede banget, karena biasanya membuat makan tuh jadi gak enak ya. Dan seenggaknya 30% orang di bumi punya kondisi ini, namun kebanyakan dari mereka tuh gak pernah sadar aja. Ini kenapa jidatnya bisa ditekan-tekan dan jadi kayak squishy gitu ya? Keanehan macam apa coba ini? Di bumi ini ternyata ada orang yang gak punya warna iris mata sama sekali loh. Ini tuh murni tanpa hasil editan dan juga disebut sebagai aniridia. Matanya jadi kelihatan bolong kan? Biasanya sih ini udah bawaan dari lahir sehingga orang yang menderita hal tersebut susah ngatur cahaya yang masuk ke matanya dan berujung super sensitif sama cahaya terang. Tapi mereka tuh tetap bisa hidup dengan normal kok biasanya. Ini kulit kepalanya kenapa bisa sampai ditekuk begitu ya? Gila, ngeri banget sih aku ngeliatnya. Ini bukan karena genetik ya teman-teman, tapi gara-gara kerja keras manusia. Lihat bagian kakinya, udah banyak banget kan uratnya? Jadi kaki itu milik atlet sepeda profesional yang baru aja menyelesaikan Tour de France. Selama balapan, tubuh atlet tuh biasanya dipaksa kerja 110% sehingga otot kaki mereka tuh ngepam aliran darah terus-menerus dan membuat pembuluh vena tuh melebar seperti ini. Kalau nama medisnya sih venous distension. Sebenarnya asal nggak disertain sama pembekuan darah ataupun varises parah, kondisi ini nggak berbahaya kok. Soalnya selama latihan, biasanya tubuh mereka udah berubah secara perlahan-lahan sehingga bisa tahan sama kondisi ekstrim seperti itu. Yang kalian lihat ini sekilas kayak luka kena sambaran petir ya? Bukan kok. Jadi luka ini tuh muncul gara-gara kanker super langka yang biasa disebut sebagai esthesioneuroblastoma. Ya namanya tuh emang ribet banget sih, tapi aslinya tumor langka ini tuh tumbuh di dasar otak atau lebih tepatnya di bagian belakang hidung sehingga bisa dengan mudah menyebar ke area mata, otak, sampai tulang juga ya teman-teman. Dan kebetulan si pemilik luka itu punya penyakitnya menjalar sampai ke tulang tangan sehingga pas sudah sembuh justru malah menimbulkan bekasnya ya. Tapi tenang aja, dirinya tuh mengaku bangga karena udah mengalahkan penyakit langka yang hanya diderita 1 dari jutaan orang yang ada di dunia ini loh guys katanya. Pas sengir, mungkin orang-orang gak terlalu sadar sama gigi yang dimiliki perempuan ini ya. Tapi kalau terus-terusan dilihat, loh kok giginya ada yang kecil gitu sih? Nah ternyata gigi susu dia tuh masih nempel sampai udah gede karena gigi dewasa dia tuh gak pernah tumbuh ya teman-teman. Kondisi langka ini bernama agenesis gigi permanen, di mana terjadi gara-gara faktor genetik atau adanya gangguan waktu masih masa pembentukan gigi. Sekitar 2-10% orang di dunia ternyata mengidap kondisi itu, meskipun biasanya nggak ada yang sadar sampai harus dicek ke dokter gigi sendiri ya. Dan solusi dari dokter sih sebenarnya tuh nggak ada, karena kalau gigi susunya masih kuat, ya nggak akan diapa-apain guys. Beda ceritanya ya kalau giginya tuh udah goyang, baru deh ditawarin untuk dicabut dan juga diimplan.
Saat ini mata kalian bisa berubah-berubah warna karena pakai soft lens kan? Tapi tahu nggak kalau di dunia ini tuh ada yang bisa berubah tanpa alat bantuan sama sekali loh guys. Contohnya ini nih, satu mata biru terang kayak es, dan satu matanya lagi coklat gelap kayak kopi. Kondisi genetik ini bernama heterochromia iridum ya teman-teman. Jadi dari lahir mereka tuh udah punya kelainan langka, di mana hal itu tuh mengaruh ke pigmentasi di tubuhnya. Ada yang bisa beda warna di bagian mata, rambut, kulit, sampai bikin gangguan pendengaran juga loh. Jadi dari lahir mereka tuh udah punya kelainan langka, di mana hal itu tuh mengaruh ke pigmentasi di tubuhnya. Kalau ngeliat ini tanpa konteks, kalian pikir dia tuh kena kecelakaan dan juga keseleo parah kan? Tapi ini cuma bentuk tubuh pesenam yang lagi ngelakuin akrobat di udara kok. Biasanya kita cuma ngeliat bagian luarnya doang kan? Nah bagian dalamnya tuh seperti ini nih guys. Gila kan? Ternyata tubuh manusia emang fleksibel itu ya. Yang ini juga nggak kalah aneh ya. Itu udel perutnya udah macam kayak balon yang bisa dikeluarin dan juga dimasukin gitu ya. Tapi kok aku ngeliatnya ada agak menjijikan ya. Gigi yang terlihat ada warna gelap dan juga putih kayak zebra ini bukan hasil efek lighting ya guys. Bukan juga karena pewarna makanan, dan bukan juga karena hasil bohong-bohongan ya. Ini tuh gigi asli loh. Nah ternyata giginya itu mengalami perubahan kalsium, fluorida, ataupun trauma kecil pas pertumbuhan, sehingga mereka numbuhin garis bernama developmental lines ini ya teman-teman. Bisa juga sih karena kebiasaan minum air yang punya banyak kandungan zat besinya. Tapi tenang aja ya guys, belang-belang itu nggak berbahaya kok. Apalagi kalau nggak ada lubang, nyeri, ataupun infeksi. Ngeliat kapalan mah udah biasa ya. Tapi gimana kalau ada rambut yang tumbuh di telapak tangan kalian? Ini tuh bukan hasil ilmu gelap ya teman-teman, melainkan gara-gara cengkok kulit, di mana dulu dokter ngambil kulit di tempat lain untuk nutup luka serius di bagian tangannya. Nah berhubung kulitnya yang diambil dari area berbulu, setelah sekian lama ya dia tuh bisa tumbuh lagi. Jadi meski kulitnya tuh pindah, cuma bagian DNA-nya tuh tetap sama ya. Dokter sih bilang biasanya itu ini nggak berbahaya, malah jadi tanda kalau cangkoknya itu sukses loh guys. Tahu latihan atlet dayung yang ekstrim banget, apalagi kalau mau ikut lomba 1000 km tuh. Nah masalahnya nggak banyak yang tahu nih kalau setelah lomba, biasanya tangan mereka tuh seperti ini loh, melepuh, penuh kapalan, terus pecah-pecah kayak kulit ular yang lagi ganti kulit ya guys. Untungnya sih tubuh manusia bisa beradaptasi ya, sehingga kapalan itu sebenarnya merupakan tanda kalau tubuh lagi melindungi dirinya sendiri. Ngeliat kayu diserang rayap aja udah bikin aku merinding. Apalagi ngeliat tulang bolong-bolong karena penyakit Tophaceous gout ini deh ya. Jadi ini adalah foto X-ray dari pasien yang punya riwayat asam urat kronis, di mana ruas-ruas jarinya tuh berlubang guys. Nah kondisi tersebut sebenarnya berasal dari tubuh kalian kelebihan asam urat yang membuat dia nyangkut di sendi dan berujung jadi senjata kemana-mana. Untungnya penyakit ini bisa dicegah dan juga dikontrol ya. Namun kalian tuh harus tetap hidup sehat, konsumsi obat-obatan, dan siap berurusan sama dokter seumur hidup kalian. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.